Ada. Halo, Wih, aman? ini Jelas? aman. Oke, siap. Halo. Ya. Gimana kabarnya, Jadi bro? mantap, baik. Walau di rumah aja Wah, tetap mantap. luar biasa. Oke. Saya menyapa dan menyambut dulu nih. Saya mau memperkenalkan dulu Bro Tommy nih. Bro Tommy yang gue tahu bisnisnya sesuai hobi ya, Bro ya. Bisnisnya Ya, sesuai betul. hobi. Kita bergerak di otomotif. Berada di otomotif. Mungkin silakan Bro Tommy deh yang bisa perkenalkan. Silakan Bro. Halo, bro. Semua apa kabar? Nama gua Tommy dan lebih banyak dikenal dengan nama Tommy Airbrush. Pekerjaan saya adalah otomotif graphic design yang dimana kami banyak membuat kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ya, yang berhubungan dengan hobi juga, hobi anak-anak muda ya yang suka otomotif itu bisa mampir ke tempat kita. Jadi bikin ya Bro ya? Ya, modifikasi Modifikasi kayak ya? modifikasi, pengecatan dan yang lain-lain banyak banget sebenarnya yang kita kerjakan di tempat kita gitu. Tuh, di sini ada Bro Agus dari Medan, Bro. Waduh. Iya, dari Sky Medan. Sea Travel. Oh. Sky Sea Travel ya. Apa kabar? Ya. Iya. Semua ya. Jadi, Bro, ini kan lo berawalnya gimana sih Bro bisa terjun ke bisnis ini, Bro? Nah, kalau gua ini sebenarnya gua berawal memang dari hobi. Nah, yang dimana kalau di saat pertama kali gua memulai usaha ini sebenarnya gua kan hobi gambar nih. Terus dari gitu kan gua hobi otomotif kan. Nah, di saat gua hobi gambar dan gua hobi otomotif, temen gua ada sebuah helm tuh. Nanyain gua, lu bisa nggak nih digambarin nih konsep kayak gini? Terus dari gitu, wah, kita bilang bisa, lu beliin gue aja Pilox gitu. Nah, akhirnya gue beliin Pilox, dibeliin Pilox sama temen gue. Akhirnya gue kerjain di saat pertama kali hasil lumayan. Gue dapat duit 5.000 perak waktu itu. 5.000 perak gue dapat. Kalau sekarang sih cuma bisa buat bayar parkiran nih. Iya. Nah, akhirnya terus berulang, dia bawa ke sekolahnya, ke tempat sekolahan. Teman-temannya mau ngechat, akhirnya gue kerjain sampai pada akhirnya wah, rame ya sampai sekarang ini gue banyak kerjain kayak motor-motor, mobil gitu. Dari helm sampai ke mobil mewah ya Bro ya? Ya sekarang banyak kan sih kita kerjain mobil-mobil ini ya, kayak supercar up gitu, kita banyak ya ada juga supercar juga. Ya di tempat kita ada juga supercar ataupun kayak mobil-mobil balap gitu, di tempat kita banyak juga gitu. Wow. Andre CHR, Tom Ripen Vespa bisa. Pokoknya semua berhubungan dengan otomotif kita bisa kerjakan. Iya. Bro, kok lu bisa Pilox helm tuh berawal dari mana Bro? Sebenarnya kan gue suka gambar kan. Jadi kalau gue dulu di sekolah, ya gambarnya gue suka gambar dan nilai gambar gue dulu kebetulan cukup bagus gitu. Nah jadi banyak yang suruh gue gambar kan. Nah temen gue ini tahu kalau gue suka gambar, makanya temen gue kan punya motor, dia punya helm polos, jadi minta digambarin lah pertama kali. Jadi secara sengaja nggak sengaja sih gitu. Akhirnya ya udah gue gambarin. Ini juga jadi keterusan. Jadi dari hobi sekarang jadi masuk ke ranah bisnis gitu. Nah, waktu lu yang gambar Pilox itu, lu sebenarnya lagi ngejalanin apa, Bro? Lagi bisnis atau lagi kerja atau apa? Gua itu sebenarnya pertama kali kan gue masih STM ya. SMA lah gitu, STM. SMA, iya. Dari kelas 1 tuh kelas 1, gue mulai sambil gue sekolah sebenarnya. Jadi gue masih sekolah waktu itu pertama kalinya gitu. Wah, ini ada akhirnya Shinigami nih. Ini kan tato. Waduh. Halo Pak, saya sering nonton YouTube-nya Pak. Kan dari Bali kan Bro? Betul kan? Iya benar kali ya. Nah terus kayak gitu, gue gambar-gambar, teman-temannya pada mau. Akhirnya gue mulai lagi satu persatu, 2, 3, 4. Nah akhirnya banyak tuh, gue banyak kerjain motor, gue ikutin kontes-kontes motor.
Sampai pada akhirnya gue ikut kontes-kontes mobil ya sampai sekarang ini nih gitu. Lumayan panjang perjalanannya. Banyak jatuh bangun di otomotif ya sampai hari ini tetap kita masih bisa bertahan di sini. Bro, jangka waktu berapa lama bro dari lu sama awalnya kan helm banyak job, akhirnya lu punya kayak workshop sendiri ya? Iya betul. Lu bikin workshop sendiri. Nah, berapa lama prosesnya bro itu? Itu kurang lebih ya kalau pertama kali kita mulai itu di tahun 1995. Sampai pada tahun ini sebenarnya tahun ke-25 ya. Tahun ke-25. Ya, kan kita dari hobi, kita mulai bisnis, jatuh bangun di otomotif, ya sampai pada akhirnya kita sampai hari ini. Tapi ya seru banget sih perjalanannya kalau misalkan kita lewatin jatuh bangunnya kita gitu kan. Karena kita belajar juga sendiri kan, nggak kayak sekarang banyak YouTube, kita bisa lihat di Google. Kalau zaman dulu kan jatuh bangun sendiri gitu, kita nggak ada mentornya gitu. Makanya kita perlu trial errornya banyak sekali. Kalau sekarang kan kalau kita pengen memulai usaha sesuatu, kita bisa lihat tutorialnya seperti apa, pengen lihat konsep bikinnya seperti apa, itu banyak bisa gitu. Kalau dulu itu memang agak sedikit jauh lebih sulit ya gitu. Bedanya sih di sana. Bedanya di sana ya. Iya. Bedanya di ini sana. juga ada dari Medan, Cirebon juga ada di bro. Tadi dari Bali ada. Wah, luar biasa. Iya. Ada Sunarto juga. Kita akan belajar teman-teman bagaimana menjalankan bisnis dari hobi nih. Nah ini karena gini bro, gue lihat kan gampang bro. Karena gini, banyak juga orang-orang yang punya hobi bro ya. Tapi nggak bisa monetize bro. Kalau lu kan bisa monetize nih ya. Bisa kata ya dari awalnya dari 5.000 ya 5.000 dan pakai aja. Itu kan juga kalau gue bilang kan murah banget ya bro ya dulu ya. Kalau ya maksudnya 5.000 dengan harga sekarang. Nah mungkin tantangannya gimana bro? Yang gue mau tanya ke lu gimana nih? Lu kan tadi kalau 5.000 kan berarti kayak rugi gitu deh bisa dibilang ya. Iya. Atau misalnya sebenarnya gini, mungkin polanya gimana bro? Pertama kali, benar. Kalau pertama kali kan karena kita mulai dari hobi. Sebenarnya kita dikasih berapapun ya udah, karena kita hobi itu kita suka. Nah setelah kita udah memulai bisnisnya, kita udah mesti ada perhitungannya sebenarnya gitu. Modalnya berapa dan nilai jualnya berapa. Pertama kali kan gue kalau ngecat helm tuh gue dikasih duit 5.000. Dari 5.000-nya itu gue beli lagi pilox yang lain, karena ada yang mau kan. Gue beli kurang lebih modalnya 12.000. Modal 12.000, gue jual ke customer itu 20.000 pertama kali. Yang helm kedua 20.000, helm ketiga 20.000, helm keempat 20.000. Setelah helm yang 20.000 itu kita naikin 25.000, 30.000. Sekarang sih sampai berapa juta untuk pengerjaan satu helm. Jadi karena kan jangka waktunya juga sudah cukup panjang gitu kan. Jadi sebenarnya bangun kepercayaan orang dulu, Boy ya. Betul. Jadi kalau kita udah mulai customer satu persatu sudah mulai kepercayaannya kepada kita, semakin hari udah semakin mudah. Memang kalau untuk menggerakkan roda pertamanya itu jujur sih sangat berat ya. Tapi setelah rodanya udah puter semua, nah udah bisa jalan tuh sedikit demi sedikit. Lama-lama kan kita bisa running kan, gitu. Halo, Panos. Iya, ini tadi ada Bro Yeski Zebua juga. Ya ini motivator juga tuh. Jago sales juga tuh, ya kan. Wah, mantap nih. Nah, ini justru gue menarik banget nih. Karena gini, Bro, ya kan tadi kayak banyak ya kan orang ya oke lah punya hobi karena nggak bisa monetize ya udah akhirnya dikubur hobinya kan. Iya, benar. Ya kerja di kantoran atau apa lagi. Nah, Bro, lu kan tadi lu bilang lu pernah mengalami namanya jatuh, ya kan? Jatuh bangun. Nah, gimana? Kenapa kondisinya, Bro, jatuhnya? Sebenarnya gini, kalau kayak kita di saat kita memulai satu usaha itu adalah hal-hal yang paling berat gitu. Tapi kalau kita memang usaha kita punya passionnya, kita punya hobinya di sana. Nah itu sebenarnya yang bisa membuat kita bertahan itu sebenarnya kan memang karena ini passion kita gitu. Kalau kita udah dapet passionnya, jatuh bangunnya itu memang maksudnya tetap ya
ada nggak enaknya, ada sisi nggak enaknya, tapi tetap kita bisa bertahankan di sana. Nah, di saat di saat kita memulai satu usaha, kita jalanin, tapi kan tetap aja ada tekanan-tekanan. Namanya kita kalau di saat jadi pemain baru, pasti kan, wah, si A lebih bagus, si B lebih bagus, si C lebih bagus, seolah-olah kan mengintimidasi kita, kan membuat kita menjadi kayak down, membuat kita menjadi kayak jatuh gitu kan, nggak enak gitu perasaan kita. Tapi ya kita harus katakan, kesuksesan tidak berbicara tentang 9 kali kegagalan, tapi harus tentang 10 kali bangkit dari keterpurukan. Itu yang selalu menjadi pedoman dalam hidup saya gitu loh. Keren. Ya ibarat kayak kita jatuh ya, tapi istilah kata kita tidak sampai tergeletak kan, kita bangkit lagi dan kita bisa berlari lagi gitu. Ada lecet-lecet dikit atau apa, lama-lama kan kita sudah terbiasa, lama-lama kita larinya juga udah bisa kenceng sih gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke. Lo awalnya kan tadi lu bilang helm, terus mulai ke motor gitu kan ya. Nah, betul. Lu berawal nih kerjainnya dari rumah dulu gitu ya? Nah, benar. Gua tuh kerjain pertama kali di garasi rumah sebenarnya, di halaman rumah lah tepatnya. Di halaman rumah, gua ngecat helm, akhirnya Alki, wah ada Alki, rame juga nih. Setelah gua ngecat helm, terus udah gitu ada ke temen gua beli motor. Gua tanyain, lu mau nggak ngecat motor nih, lu beliin aja bahannya, gue catin. Akhirnya gue dicatin tuh, gue catin, dia beli bahan-bahannya, masih pakai pilok, waktu itu masih pakai pilok juga. Gue catin, gue catin, akhirnya bagus, teman-teman gue pada mau kan, gitu. Wah, Coach Yudi Chandra tuh nongol. Oh iya, halo Coach Yudi, Marlando. Iya. Nah terus udah gitu, setelah gue kerjain, hasilnya lumayan. Teman-teman gue pada mau yang lain. Teman-teman gue pada mau kerjain gitu. Wah, akhirnya teman gue ya bisa dikatakan hopeng lah gitu. Gue mau bikin yang bagus nih gitu kan. Ya akhirnya gue dimodalin sebenarnya. Lu mau nggak nih? Gue kalau mau bagus kita harus beli kompresor, kita bilang kan. Ya udah akhirnya kita beli kompresor. Gua setelah gue beli kompresor itu, udah gue beli, gue mulai kerjain. Nah di situ gue udah mulai serius sih sebenarnya. Di saat gue udah mulai beli kompresor itu, gue udah mulai kerjain, kan hasilnya udah beda nih, gitu. Iya. Setelah itu, gue udah mulai satu persatu, motor demi motor, gue masuk majalah. Dan setelah gue masuk majalah, wah itu udah mulai semakin hari semakin oke tuh, gitu. Karena kan customer-customernya udah pada baru semua nih. Customer-customernya udah baru semua. Nah, kita udah bisa mulai publikasi. Gitu. Sampai pada akhirnya ya kita bisa terus dan sampai pada hari ini gitu. Oh, videonya jelek videonya ya. Kualitasnya mungkin nggak bagus ya. Iya, sinyalnya atau ininya bro. Coba sebentar. Oke, kita ini dulu sambil lanjut ya. Kurang bagus ya signalnya ya. Iya sih, videonya di kayak pecah-pecah dikit, kayak blur gitu loh. Oh, oke. Jadi berarti kunci utamanya gimana? Bukan masalah duitnya dulu ya, masalah karya dulu ya. Benar. Sebenarnya lebih ke kepercayaan customer dulu nih. Gitu. Kepercayaan customer dulu setelah kepercayaan customernya dapat, nah kita baru bisa bikin duitnya gitu. Cara ngejalanin bisnisnya gimana, setelah itu kan kita baru tahu nih, ternyata hasilnya ada gitu. Setelah kita udah dapetin komunitasnya, setelah kita udah dapetin segmen-segmen pasarnya, nah setelah itu customernya udah bisa bagus. Nah kita tinggal pilih aja mau mainnya di kelas yang medium, high atau low gitu. Kalau low kan, kalau kita main di kelas bawah, customernya tentu banyak sekali gitu kan. Tapi nilainya, harganya memang tidak bisa. Ini harus harganya yang harga pasarnya tidak terlalu mahal. Atau mau main di kelas medium. Kalau yang mau main di kelas medium, ya harganya yang menengah gitu. Nah tapi sebenarnya kalau yang mau main di kelas atas, kalau bisa dapat
kalau bisa dapat customer yang di kelas atasnya sebenarnya bagus karena pemainnya tidak terlalu banyak kan gitu, tapi resikonya besar, bedanya di sana. Tapi kalau kita banyak ngambilnya di segmennya medium up sih sebenarnya kalau sekarang ini. Medium up lu mainnya. Jadi lu medium up gimana lu bisa sampai ke medium up supercar dan juga mobil-mobil tadi kayak CBU dan lain-lain, bro? Gimana lu bisa upgrade gitu, bro? Nah, ini sebenarnya juga kadang-kadang kalau kita flashback balik gitu, kita mulai dari sebuah pilot, saya juga sebenarnya masih agak kok bisa ya gitu. Iya kan, ya, dari helm jadi sampai mobil puluhan yang eman miliaran gitu ya. Ya, makanya kalau kita flashback balik sih kita juga beruntung juga kita bisa sampai hari ini, masih bisa bertahan sampai hari ini. Nah, terus dari gitu juga dapat segmen pasarnya sebenarnya kalau memangnya kita bisa dapat segmen yang kelas atas karena kita sering ikut pameran-pameran sama yang komunitas-komunitas yang kayak customer yang lumayan gitu. Nah, jadi customer yang lumayan kalau udah pada mulai bikin rata-rata dapatnya setelah itu customernya teman-temannya kan seperti itu semua kan. Nah, kita bisa tanya dong, lu bikin di mana nih gitu ya? Iya, betul. Asal kita bikin hasilnya benar-benar maksimal, itu biasanya dapat customer setelah itu juga biasanya bersambung gitu. Biasanya seperti itu sih. Tapi pertama kali selalu kan ada, bro. Pertama kalinya lu dapat kepercayaan mobil tadi dari pameran kah atau sebelum pameran lu udah kerjain dulu dong? Nah, gimana? Betul. Kalau dari sebelum pameran kita biasa mobil-mobil dari teman-teman sendirilah gitu kan. Ya, mobil teman-teman kita, kita kerjain, habis kita kerjain semua, hasilnya maksudnya ya masih oke lah. Ada customer 1 datang, customer 2 datang. Nah, kalau customer yang kira-kira budgetnya udah ada, kan kita bisa kerjanya sebenarnya hasilnya lebih maksimal kan, karena mereka punya budgetnya lebih. Kayak kita bangun rumah lah sebenarnya. Kalau customernya yang lumayan, kita bisa bangun rumahnya lebih bagus, lebih mewah gitu. Sama seperti di otomotif. Kalau begitu kita dapat customer yang lumayan, kita bisa bikin prosesnya jauh lebih bagus, hasilnya lebih oke, pakai barang-barang yang lebih bagus gitu. Setelah itu kita ikutin pameran. Pas kita ikutin pameran, ternyata juara gitu. Juara emang. Juara. Ya, kita juara. Akhirnya yang lain-lain pada ikut kan. Mau bikin juga. Akhirnya kita dapat banyak customer di pameran gitu. Jadi kalau teman-teman yang punya hobi atau apa, main aja. Misalkan hobinya kayak misalkan hobinya kamera, ikut aja pameran-pameran kamera, ataupun misalkan hobinya apa, ikut aja. Biasanya dapat komunitasnya, biasanya juga dapat jobnya sih biasanya seperti itu. Dan ikut kompetisinya juga, bro ya? Betul, kita juga harus ikut kompetisinya. Kalau di saat kita ikut kompetisinya, apalagi kalau kita bisa menang gitu kan, itu lebih banyak dikenal kan. Media-media juga banyak yang liput gitu, sehingga kita bisa dapat marketnya di sana gitu. Karena jadi pertama kali kita masuk majalah, satu hari yang telepon banyak sekali gitu. Wah, udah kayak magnet ya, bro ya. Ngebuka jalur lagi, udah kayak magnet ya, bro ya. Jadi lu nggak usah door to door lagi ya. Kalau dulu pakai helm kan door to door. Mau nggak ini gitu ya? Iya, benar. Wow. Ini ya menarik sih, bro, menarik banget nih. Nah, gue pengen nanya juga, gue flashback kembali ya, bro ya. Siapa tadi temen lu tadi yang percayain lu sampai dia ngajak lu joinan, atau dia modalin lu atau gimana, bro? Yang tadi kasih kasih ide kompresor atau gimana tuh? Ya, jadi gini, di saat gua kerjain motor temen gua, nah, temen gua ini yang lain pada ngeliat gitu. Kebetulan ada satu hopeng gua nih, orang kaya lah. Hopeng gua punya motor juga. Dia bilang, gua mau bikin yang bagus banget gitu. Kita bilang, kalau lu mau bikin yang bagus banget, ini susah gitu, karena gua masih punya kompresor gitu. Akhirnya, gue mau beli kompresor tapi masih kurang duitnya. Ya udah, gue tambahin. Tapi kan gue ngechatin dia, gitu. Tambahin deh. Dia mau, ngapain? Pakai dulu nih, ya kan? Nih gue tambahin ya, gitu. Tapi kan setelah habis gue beli kompresor itu ternyata masih banyak barang yang gue belum beli.
selangnya lah, Iya. spray gunnya dan lain-lain. Ternyata gue banyak banget gitu. Ternyata tidak hanya kompresor, masih banyak barang pendukung yang belum gue beli gitu. Akhirnya satu-satu gue beliin, gue kerjain lah tuh motor Hopeng gue tuh. Jadinya ternyata jauh lebih bagus daripada gue pakai Pilox gitu. Jauh lebih bagus. Dan ternyata lu bisa berkarya lebih lagi ya lewat kompresor gitu ya, gue ya. Iya, benar. Kata toolsnya naik, lu punya skill tambah update juga, upgrade juga gue ya. Ya, betul. Nah, itu hasilnya jauh lebih bagus dan orang lihat, wah, ini udah nggak main-main nih, hasilnya bagus nih, gitu kan? Bukan kaleng-kalengan. Jadi udah ada standar lagi, satu standar udah, maksudnya udah lebih naik lagi standarnya. Kita udah mulai kerjain. Nah, setelah itu, wah, teman-teman yang lain udah mulai percaya. Nah, di saat itu marketnya dapet gitu. Sampai kurang lebih gue main motor dipercaya oleh customer sampai kurang lebih sekitar 2002 ya. 2002 atau 2003 ada film Fast and Furious. Iya. Nah, di saat film Fast and Furious itu gue demen banget tuh mobil-mobilnya dan gue lihat, wah, teman-teman gue siapa yang punya mobil nih. Nah, akhirnya kita mulai lagi tuh cari-cari customer mobil. Nah, akhirnya gue kerjain banyak mobil-mobil di sana. Sebenarnya di situ. Awal gue main motor dan mobil itu mulai dari teman-teman sebenarnya. Iya. Bro, tapi lu sendiri tadi backgroundnya sebenarnya nggak, backgroundnya tadi lu apa bro? Tadi background lu pendidikan? Ya, kalau gue sebenarnya kalau gue dari sekolah itu gue sekolah di STM. Sekolah di STM. Teknik. Sekolah teknik mesin. Nah, setelah gue beda kan sama desain kan? Beda sama desain kan? Ada hubungannya sebenarnya. Ada hubungannya. Iya. Tapi kan gue cuma hobi gambar kan, gitu. Nah, akhirnya setelah gue mulai bisa, baru gue sekolah desain sebenarnya. Setelah gue setelah gue lulus dari STM, gue udah mulai berkarya di otomotif. Nah, akhirnya gue udah mulai, ya kayaknya gue menjalanin bisnis seperti ini. Akhirnya gue sekolah desain. Komputer desain gue pelajarin. Tahun berapa kurang lebih di tahun 2000-an lah, 2000 lebih. Itu kan komputer juga masih awal-awal ya. Kita udah belajar komputer gitu. Nah, tapi di saat kita belajar komputer itu masih belum seperti secanggih sekarang inilah. Masih agak-agak sulit untuk pengerjaannya, tapi ya kita belajar gitu. Sampai pada hari ini ya kita udah oke, udah ada orang desain sendiri, udah ada teknisi sendiri, ya sampai pada hari ini ya kurang lebih ya hampir 30 orang yang 30 orang. Ya hampir 30 orang yang maksudnya bergabung bersama kita gitu. Bro, saat ini lu buka lu buka tempat ininya di mana, workshopnya? Gue dekat Kebun Jeruk RCTI. Dekat daerah Kebun Raya nomor 103. Iya, betul, dekat daerah Kedoya. Nanti kalau teman-teman mau main-main, ya silakan. Oh, ada Akasia bergabung. Akasia Motor. Halo, salam kenal. Yes. Bro, oke. Kondisi saat ini nih, bro. Ya kan, gimana nih, pengaruh nggak nih sama supercar, sama bisnis-bisnis ini, pengaruh nggak, bro? Ya, gini. Kalau sekarang ini di masa COVID-19 ini sebenarnya pertama-tama ada COVID itu kita udah akalin sih, maksudnya customer kalau yang datang ya maksudnya kita kasih free fogging sehingga mereka mau kan mobilnya tetap masuk ke tempat kita. Ya, jadi kalau fogging itu kan bisa menghilangkan kuman, terus virus-virus. Nah, itu kita maksudnya udah menyiapkan alat itu. Terus dari eksterior dan interior. Iya, betul. Interior, diutamakan interior. Nah, setelah itu kalau misalkan kayak customer yang nggak bisa datang, kita udah siapin maksudnya mobil-mobil angkutan, mobil jemputan. Kita pakai towing car kan untuk jemput mereka. Jadi mereka tidak perlu datang. Mereka cuma by telepon ataupun by design udah kirim ke tempat kita. Barangnya kalau barang-barang kecil ya mungkin bisa dijemput sama supir kita. Tapi kalau untuk yang besar-besar
kita biasanya pakai towing gitu. Kita jemput, jadi customernya nggak usah datang lagi ke tempat kita gitu. Beda di sana aja. Bro, mengalami penurunan atau malah bagus bro saat kayak gini seperti ini? Ya, pertama-tama kalau di saat ada pandemi ini, memang pertama kan orang agak takut kan, tapi kita ada solusinya, jadi tidak terlalu drop. Tapi setelah ini kita malah balik normal banget sih sebenarnya, karena kalau misalkan Balik kayak normal. kita kita kalau kayak di Insta Story atau apa kan, mungkin kita lihat pasti tempat kita juga masih update, masih full untuk gitu pekerjaannya ya. Walaupun kayak kita gerbang sih kita udah close, udah nggak terima tamu dari umum ya gitu. Kita banyak kan terima tamunya. Iya, betul. Kita semua by appointment untuk pengerjaannya. Kita janjian, jadi begitu masuk kita kerjakan, udah selesai nanti mobil bisa diambil gitu. Masuk di fogging, keluar di fogging. Di fogging, betul. Nah, untuk pengerjaannya segala kita udah selesai, kita fogging, kita videoin, kita kirim ke customernya gitu. Jadi customer kan maksudnya juga merasa aman untuk customernya datang atau diantar lagi. Kita bisa antar, atau kan ada customer yang cuek-cuek yang biasa tuh mau datang ambil bisa juga gitu. Kalau yang nggak bisa, kita bisa kirim. Bisa kirim ya. Agak ini sih ya, agak aman sih sementara ini gitu. Oke. Apa yang lu lakukan, strategi apa yang lo lakukan during the pandemi ini, Bu? Kalau tadi kan itu, nah gimana mengedukasi calon-calon konsumen barunya, Bu? Apa yang lo lakukan, Bu? Gini, untuk customer sebenarnya, kalau misalkan kita punya pelayanannya oke, terkadang maksudnya customer memang ada dua, ada yang maksudnya, nanti dulu deh, karena tunggu udah selesai COVID, nanti saya baru mampir ya. Bagi mereka yang pengen lihat-lihat. Tapi kalau customer yang udah repeat order biasanya udah nggak terlalu banyak tanya, udah nggak terlalu banyak pusing gitu kan. Biasanya mereka kirim dan percayain ke kita gitu. Tapi kalau untuk customer barunya memang beberapa pending. Maksudnya tunggu COVID ya, saya akan datang gitu. Dan juga kan kita kalau untuk mengunci mereka biasanya kan maksudnya mereka suka, kita lagi ada promo-promo, mereka udah kirim DP tapi datang setelah COVID gitu. Jadi kita udah ada, kalau misalkan mereka kurang lebih udah cocok, mereka akan deal di kita di saat-saat ini sebenarnya. Jadi udah masuk untuk pengerjaannya nanti kita ada kasih mereka waktu gitu, nggak ada masalah gitu. Yang penting transferan untuk DP-nya sudah masuk ke tempat kita. Itu kan juga satu strategi ya buat kita, sehingga maksudnya ya seperti AirAsia lah, udah dapat duit di depan. Nanti untuk pekerjaannya kita bisa kapan aja. Iya, betul gitu. Tapi ada periodenya juga, Bro. Maksudnya yang book now mungkin nanti dilakukannya nanti ada periodenya juga, berapa lama, setahun? Ya, kalau ini sih memang kita masih agak fleksibel. Kita bilang maksudnya kalau selama ini maksudnya ya kurang lebih 1 tahun, tapi kan kita juga yakin sih tidak sampai 1 tahun. Kalau mereka udah bosen di rumah atau apa juga pasti mereka mampir, karena kan kalau hobi terkadang terkadang hobi tidak mengenal rugi. Mereka datang lah kadang-kadang lah gitu kan, jadi agak Bro, ini gue pertanyaan menarik nih, Bro. Saat lu mungkin kan awalnya dari workshopnya dari garasi rumah, nah lu kan pelan-pelan. Nah, gimana cara lu bisa ngumpulin uang, ya kan, bisa sampai punya workshop gitu kan? Sorry, gue tanya juga, workshopnya lu beli atau sewa? Nggak masalah. Ini gue karena gue ini properti. Jadi gini, nggak usah ya. Gini, kalau gue pertama kali memang gue mulai dari awal di rumah. Beli rumah. Wow. Karena gue influencer pertama kali gue awal di rumah. Awal di rumah. Oke, sorry, di rumah. Tapi begitu gua udah bisa mulai ngumpulin, gua sewa lah satu tempat. Gitu kan? Lu sewa. Oke. Setelah gua udah sewa satu tempat, gua mulai usaha lagi, gua beli rumah. Gua beli rumah. Langsung gua beli cash tuh. Ya, gua jadi ada beberapa, gua ada beberapa beli
rumah di rumah-rumah pertama gue. Pas gitu gue udah beli apartemen gitu kan. Gue beli apartemen itu gue mulai beliin gitu, karena kan kalau gue langsung beli workshop memang nilainya besar gitu kan. Jadi gue ada beli rumah, terus udah gitu gue dapet tempat yang lebih gede. Nah di saat gue dapet tempat yang lebih gede, gue udah hitung ini gue kontrak panjang waktu itu. Gue kontrak panjang kurang lebih sekitar 10 tahun waktu itu gue kontrak. Karena waktu itu gue hitung beli sama kontrak jauh lebih bagus gue langsung kontrak panjang gitu. Jadi gue aman kurang lebih waktu itu 10 tahun lah. Nah di saat itu gue bisa ngumpulin, maksudnya gue lebih di saat properti waktu itu beberapa tahun yang lalu gitu masih oke banget kan. Masih boleh okay sih, banget. lu tahun pertama kali beli properti tahun berapa bro, ya kan? Dan gue mau tanya gimana kurang cara lebih lu ya kurang lebih sih ya, kalau untuk properti pertama kali di bawah 2010. Di bawah 2010 gue beli. Gue beli itu masih hitungannya berapa ratus juta ya, masih murah kan itu kan. Terus di gitu maksudnya gue udah invest apartemen, gue udah beli apartemen. Terus di gitu baru gue ada beli lah beberapa, gue ada beli ruko, gue ada beli rumah di Alam Sutra, gue beli di Serpong, gue ada beli beberapa di saat properti lagi waktu itu masih oke-okenya tuh. Itu maksudnya memang jadi kerjaan gue dapat duitnya gue investasi sih sebenarnya gitu. Wow, lu pernah nyesel nggak tuh bro investasi properti? Kalau untuk investasi properti sih di saat itu karena maksudnya gue juga pernah untung ya 100% gitu, jadi gue juga nggak merasa rugi ya gitu sampai hari ini. Walaupun hari ini walaupun hari ini maksudnya properti mungkin nggak gampang, belum gampang untuk dijual, tapi maksudnya gue udah pernah nikmatin yang skala untungnya 100% gitu. Jadi maksudnya gue merasa ya di bisnis di invest properti atau ya masih oke sih menurut gue gitu, ya kan? Iya. Waktu itu lu pertama kali beli cash ya bro, waktu itu lu beli ya? Ya benar. Waktu itu gue pertama kali kan gue juga kita juga namanya usaha kecil-kecilan, nggak ngerti kan bank atau gimana kan, kita belum ngerti kan gitu. Ya jadinya ya udah kita DP-in gitu, ntar tanggal berapanya dia udah keluar atau apa kita lunasin gitu. Nah kita ya inilah maksudnya kita kumpulin lah dikit-dikit lah gitu. Ya memang nggak gampang kalau pengen beli cash gitu, memang nggak gampang gitu. Itu juga maksudnya satu kebetulan aja lah gitu kita bisa beli waktu itu. Nah, gue mau nanya nih bro, karena gini, menurut gue banyak juga orang-orang anak-anak muda gitu kan ya, yang mungkin kayak lu pernah ngerasain yang gampang dapat duit karena kan banyak job gitu kan ya. Tapi banyak juga orang yang mungkin ngefoya-foyain gitu, hambur-hamburin duitnya gitu loh. Bener. Apalagi lu di dunia otomotif yang notabene gitu kan ya, notabene ya kan fashion lah dan lain-lain gitu. Gue mau tahu strategi lu gimana caranya untuk gimana lu bisa penuh ya bro, kalau menurut gue ya, kalau gue lihat ya lu ya bisa nabung. Ya sebenarnya gini, kalau orang sebenarnya nggak kepengen punya beban berat kan sebenarnya kan, gitu loh. Halo, ya banyak orang pengennya happy, banyak orang pengennya happy, nggak kepengen punya beban yang berat gitu. Tapi maksudnya gue justru berpikir terbalik gitu. Gue udah ngomong gitu sama maksudnya beberapa teman gue yang bisa dikatakan lebih senior. Maksudnya gue pengen hidup gue terasa berat di saat gue muda gitu, dengan salah satunya maksudnya setiap uang gue yang gue dapat nih gue simpen, istilah kata misalkan gue beli barang, gue kumpulin, gue beli barang, tapi setelah barang gue terkumpul nanti setelah gue udah di atas berapa 50 atau berapa barang gue udah kekumpul apa yang kita butuhkan, nah setelah itu maksudnya kita udah bisa jauh lebih enjoy gitu kan. Itu sih sebenarnya yang lebih ini. Itu yang sebenarnya maksudnya yang lebih dalam pikiran gue. Jadi setiap uang yang gue dapat tuh
habisnya ke investasi sebenarnya, hilang ke investasi. Iya. Kita bayarkan, tapi kan di saat nanti sudah selesai semua apa yang kita perlukan, setelah itu maksudnya kita jauh lebih mudah, lebih enteng sih ke depannya gitu. Kebanyakan properti yang lu udah punya lu sewain lagi atau gimana bro? Lu sewain, tapi ada juga yang lu jual ya. Untung 100% ada yang tadi gue ya. jual. Iya, ada yang gue jual. Ya, Kayak momentum di ya, Boy? Alam Sutra, ada yang di Alam Sutra wow. 100%. Ya, ada yang di Gading Serpongan. Itu kan dulu naiknya gila-gilaan kan? 2000 berapa tuh? 7 tahun yang lalu atau berapa gitu ya. Iya, sempet gitu ya. Itu kan naiknya juga cukup banyak karena kita belinya udah mundur beberapa tahun gitu kan. Nah, terus begitu ada beberapa lah yang kita kontrakin. Masih ada beberapa yang kita kontrakin juga gitu sampai hari ini gitu. Yang kira-kira sekarang maksudnya kondisinya income ya, bro, ya? Ya, sedikit-sedikit lah. Mungkin kalau dikontrakin kan nilainya nggak terlalu tinggi gitu kan. Nggak terlalu besar. Kalau kita jual mungkin dapatnya besar gitu kan. Tapi kalau kita kontrakin ya tetap itu kan masih properti kita. Bedanya sih di sana gitu. Betul. Wow. Nah, jadi ya tadi sesuai topik ini kan bro, investasi bisnis properti dulu atau bisnis hobi nih bro, ya kan. Jadi kalau gue bisa ambil kesimpulan sebenarnya hobi lu dulu nih, ya kan, hobi lu dulu, ya lu mesti fokusin gimana lu bisa berkarya dulu dan bisa monetize ya bro, bisa menghasilkan uang ya. Nah dari lu menghasilkan uang ya lu mesti manage di keuangannya, betul ya bro? Ya benar. Nah kalau di saat kita masih kecil, mungkin lebih gampang kita memanage uang kita di saat kita sudah tua. Karena kalau di saat kita kecil, beban kita nggak terlalu berat sebenarnya. Pengeluaran kita nggak terlalu banyak kan. Kecuali habisnya karena kita poya-poya. Kecil itu masih single? Maksudnya kecil itu masih single atau? Umur benar, masih single. Kalau misalkan umur kita masih 20-an, kalau kita udah bisa ngumpulin, itu kan lebih enak kan sebenarnya kan. Jadi di saat kita umur 40-50, kita udah punya rumah, udah punya kendaraan, dan udah punya yang lain, udah settle, gitu. Tapi kalau orang yang baru, yang masih mudanya mereka foya-foya, di saat umur 40-45 baru dia mau beli properti, mau beli ini kan, udah semakin berat, karena udah harus ada anak yang dibiayain, ada orang tua yang harus mereka biayain, gitu. Jadi di saat kita masih muda, single itu sebenarnya di saat kita untuk bertarung, gitu. Kebut-kebutannya di sana, kebut-kebutannya di sana gitu. Tapi di saat udah umurnya sudah mulai ini, udah 45, 50, udah masih jalannya, udah masih pelan-pelan tapi terarah gitu. Harusnya seperti itu sih. Kalau di saya berpikirnya seperti itu gitu. Jadi jangan udah tua baru kita geber-geberan. Udah telat lah ya. Susah gebernya juga gitu. Lebih berat kan. Tapi kalau di saat kita mudanya kita pertahankan, nah itu maksudnya jauh lebih bagus gitu. Kita udah mulai, jadi udah terdidik juga sih gitu. Bro, siapa yang pertama ngajarin lu bro, atau siapa yang mengedukasi lu supaya beli properti dulu nih gitu, yang pas udah dapat uang ya gitu ya? Siapa bro? Sebenarnya gini, kalau kepengen kayak sebenarnya kalau dari kita sendiri, memang kita kepengen punya rumah gitu kan. Sebenarnya kita kepengen punya rumah. Tapi di saat gue pertama kali belum bisa beli rumah, gue beli mobil dulu sih sebenarnya. Gue beli mobil dulu. Oke, lu beli mobil dulu. Gue beli mobil, karena kan kalau beli rumah nilainya jauh kan. Dulu kalau mobil itu agak tinggi lah. Dulu kalau mobil itu nilainya baru berapa ya? Di bawah 100 juta ya kita bisa beli gitu. Apa pertama kali mobil yang pertama kali lu beli apa bro? Gue dulu beli mobil Verosa itu masih berapa ya? 55 juta apa? 55 apa 65 juta gitu dulu. Tapi sebuah kebanggaan lah ya, sebuah kebanggaan juga lah ya. Lu dari hasil keringat sendiri, ya kan? Ya benar. Kita kan di saat kita kayak beli mobil, maksudnya kita naiknya juga nggak ini ya, maksudnya wah ini gila kita kerja capek, ternyata bisa ada hasilnya gitu kan. Nah di saat itu kita kumpulin lagi, kita bisa dapat tuh rumah gitu dengan susah payah sih. Susah payah ya. Kalau susah payah kita bisa dapetin itu rumah kan gitu kan. Kita kumpulin kurang, cari sana sini, cari sana sini, kita akhirnya bisa kebeli gitu. Tapi memang maksudnya setiap usaha pasti membuahkan hasil sih gitu. Terkadang ya kayak buat teman-teman maksudnya mungkin rasanya berat.
Iya. jalanin aja terus. Memang karena maksudnya memang nggak ada yang mudah gitu. Mungkin 1-2 orang mudah, tapi sebenarnya banyak orang ya di sekitar kita gitu yang sukses ataupun apa, sebenarnya mereka juga mengalami hal-hal tekanan yang berat kok gitu. Perjuangan yang berat kok mereka untuk bisa melewati fase itu gitu. Pasti sih sebenarnya banyak banget yang merasa nggak gampang melewati fase itu. Tapi setelah lewat, wah itu seru banget itu kalau diceritain gitu. Bedanya sih di sana. Iya. Waktu itu strategi manage keuangan lu berapa persen sih bro? Yang income lu dapat lu tabung gitu, sisanya lu mungkin persentasenya kurang lebih lu pernah ingat-ingat ya bro? Misalnya lu dapat 100% nih per bulan, dapat sekian gitu kan. Nah, lu tabung berapa persen buat beli rumah, ini kan buat alokasi, sisanya lu bisa buat alokasi buat kehidupan dan lain-lain. Ingat ya lu? Iya. Sebenarnya gini, kalau untuk gua, pengeluaran gua dulu gua usahain tidak terlalu besar Wah, gitu. Hebat. Jadi kalau gua pengen targetin sesuatu, misalkan dulu pertama kali gua beli motor sendiri waktu sebelum gua lulus SMA. Gua kelas 3 SMA itu gua beli motor. STM kan? STM tadi STM. Iya, STM. Iya. Gua beli motor sendiri tuh. Itu kan pakai duit gua tuh. Gua beli sendiri. Itu gue kumpulin benar-benar, kita seirit-iritnya kita kumpulin, akhirnya kita beli tuh motor gitu, kita bisa beli tuh motor. Nah setelah itu kita punya target apa gitu kan, kita punya target mobil, ya kita usahakan fokusin. Percaya nggak, kalau orang nggak fokusin biasanya nggak bisa dapet. Itu sampai kita cari brosur mobil, gambar mobil, kita tempel di tembok. Di saat kita down, kita lihat tuh, wih, ini target gua nih yang mau gua beli nih. Akhirnya kita semangat lagi, kita kerja lagi. Tapi di saat down kita lihat lagi tuh gambar. Ini bakalan gua beli nih. Entah kapan gua beli, tapi gua yakin gua bisa beli, gitu kan. Nah di saat itu semangat, naik turun gitu kan. Sampai pada akhirnya kita kebeli gitu. Nah baru setelah itu kita punya target. Kita punya target kayak kepengen nih gitu, bisa beli rumah. Coba kalau kita masih muda, tapi kita bisa beli rumah gitu. Itu kan satu kebanggaan juga buat kita kan, gitu. Nah akhirnya ternyata bisa kebeli gitu. Di bawah umur 30 kita bisa beli rumah gitu. Jadi baru setelah itu baru kita udah mulai itu kita baru pikir nih, wah kita harus gedein juga nih bisnis kita gitu. Bisnisnya kita besarin, baru kita ini jadi mulai satu-satu lah, karena kan memang semua perlu proses ya. Jadi sedikit-sedikit kita belajar, Nah memang perjuangan juga lah untuk melewati fase-fase itulah sebenarnya. Wow, keren bro. Mantap, lu sangat, kalau menurut gue lu salah satu sosok yang menginspirasi, yang berjuang ya dari hasil usaha lu sendiri lah ya. Berkata, dan lu juga, lu sebelumnya sempat kuliah nggak sih bro waktu itu bro dari STM? Iya, gini, gua itu sebenarnya dulu kepengen kuliah sih sebenarnya. Kepengen kuliah ya. Kepengen kuliah, tapi waktu itu kan bokap gua sebenarnya waktu gua masih kecil itu kan bokap gua bisa dikatakan lumayan lah sebenarnya. Tapi dia jatuh, banyak ditipu orang. Akhirnya maksudnya ya sampai udah habis semua. Nah, dari itu kan kita juga dari kecil itu jadi habis-habisan. Jadi di saat itu kita masih benar-benar berjuang sendiri ya gitu. Dalam pikiran gue sebenarnya gue cuman nggak kepengen nyusahin orang tua gue pertamanya gitu kan. Gue nggak kepengen nyusahin orang tua gue, nyokap gue. Bener, nyokap gue, bokap gue nggak pengen nyusahin. Nah akhirnya kenapa gue maksudnya kayak gue apa-apa sendiri gitu. Gue beli motor, akhirnya gue bisa dapat, gue beli sendiri gitu di saat SMA. Gue beli mobil, gue beli sendiri, gue beli rumah. Tapi kan di saat itu ya, kalau kita bisa berjuang seperti itu ya, orang tua juga bangga sama kita sebenarnya gitu. Benar. Orang tua pasti bangga sama kita. Satu sisi kita nggak ngerepotin dia, tapi satu sisi maksudnya kita pengen kasih lihat orang tua, walaupun kita nggak bisa kasih uang mereka yang banyak, tapi kan kita bisa beli. Nih gue nggak foya-foya loh, hasilnya nih gue bisa ini gitu. Mereka juga dalam hati mungkin mereka bangga sih sebenarnya gitu kan. Yes. Gua main merinding nih bro, merinding lu kalau kelihatan lu. Merinding gua.
Karena gue salut sih, karena gue banyak juga tahu orang-orang ya pada saat mungkin keluarga jatuh ini berantakan gitu, nyalain orang lah, nyalain orang tua mungkin ya kan. Tapi lu responnya beda gitu, ya. Lu tadi mau kuliah karena keterbatasan juga kan, ya, tapi akhirnya lu berjuang gitu kan. Benar. Lu berjuang ya sekarang lu it's good man, keren banget. Dan gue salutnya juga lu bisa manage keuangan. Kita juga masih berusaha sih sampai hari ini ya, setahap demi setahap ya, kita masih tetap belajar sih gitu. Namanya kan maksudnya kalau di saat kita lagi proses seperti ini kan juga tetap naik turunnya, grafik naik turunnya tetap ada, tapi ya kita berusaha di saat turun ya kita genjot lagi, naik lagi, di saat turun ya kita genjot lagi, naik lagi. Ya jadi bisa terus sedikit bisa naik gitu. Apapun kondisinya, kayak sekarang pandemi ini banyak teman-teman kita juga yang sharing gitu, saling sharing itu, maksudnya banyak sekali masalah yang muncul di saat-saat sekarang ini ya, tapi kita berusaha sama-sama, maksudnya apa yang kita tahu juga kita sharingin ke mereka gitu. Ya kalau kita caranya kira-kira seperti ini gitu. Ya kita juga maksudnya sering sharingin ke teman-teman, maksudnya coba cara promonya seperti ini deh gitu. Nah itu maksudnya terkadang banyak banget yang ini, maksudnya banyak banget yang mereka bisa aplikasikan gitu. Jadi sedikit-sedikit bisa membantu juga sebenarnya gitu. Ya apa yang kita tahu juga kita mau sharingin gitu sebenarnya. Bener bro. Nah, gue kalau gini ada sefrekuensi nih sama lo bro. Gue ada sefrekuensi sama lo, makanya gue punya campaign namanya Muda Keren Punya Properti. Gue terus terang ini campaign merupakan kayak passion gue untuk kasih tahu orang-orang kayak tadi. Lu merasa juga kan bahwa kalau lu dulu waktu muda lu menunda kesenangan, lu bisa manage uang, lu bisa beli properti dan sekarang lu menikmatin hasilnya. Seenggaknya ya kan, tapi bisnis lu juga ini bagus juga kan, nggak turun, nggak apa kan, normal kan. Ya seenggaknya tapi lu juga banyak properti yang lu bisa sewain, seenggaknya lu punya tempat tinggal, seenggaknya lu punya usaha dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi kan ini kan dimulai dari muda, betul ya, Bu? Yang tadi lu bilang kan. Nah, makanya benar. Nah, muda keren punya properti ini gue gaungin terus supaya anak-anak muda sadar gitu loh. Karena bro, yang kayak lu ini jarang bro. Jarang bro. Limited edition. Kalau di otomotif lu limited edition. Nah itu, ya kan? Karena gue berani yakin lah, lu pasti ketemu juga teman-teman lu yang mungkin sampai sekarang, mungkin ya lu bisa cek diri, mungkin ada juga yang uangnya habis foya-foya dan lain-lain, ya kan? Ini lepas dari gimana ya, tapi ya istilah kata seenggaknya minimal jadi udah punya properti dulu, ada rumah lah minimal gitu sih bro. Gitu. Benar banget. Itu makanya di saat teman-teman kita juga banyak yang lagi happy foya-foya, clubbing, dugem-dugem, itu juga maksudnya banyak sih di saat-saat muda. Nah terkadang maksudnya kita jarang ikut mereka gitu kan, ataupun misalkan 1-2 kali mungkin kita ikut, tapi kan kita nggak berani spare uang di sana gitu. Mungkin tapi ada konsekuensinya. Mungkin kadang-kadang mungkin ya teman berkata maksudnya nggak asik lo gitu ya, nggak asik lu nggak asik, maksudnya udah ayo foya-foya dikit nggak apa-apa lah ya kan, buang duit dikit nggak apa-apa, yang penting happy gitu. Tapi kan kita punya pola pikirnya beda. Maksudnya mungkin kita pikir mereka enak karena mereka tidak ada tanggung jawab dan tidak ada tanggungan. Tapi kalau bagi kita gitu, yang kita maksudnya kita ada tanggungan nih. Wah, saya harus membeli, saya mau punya target, mau pengen beli mobil nih. Kita ada tanggung jawab untuk hal itu gitu. Ya mungkin kalau kayak buat teman-teman, kalau yang lagi pengen beli sesuatu, mungkin properti atau apa, ya mungkin dapat bisa kumpulin aja dulu DP-nya. Betul. Setelah kumpulin DP-nya, masuk DP-nya, dicari lagi kesanggupannya sebulan bayar berapa kan. Nah di saat itu mereka sudah dapat hitungannya sebulannya berapa, kalau mereka sanggup tinggal dicicil. Jadi uangnya yang mereka dapat mungkin nggak buat foya-foya, tapi punya tanggung jawab untuk membayarkan kayak cicilan investasi rumah tersebut kan sampai pada akhirnya lunas. Nah yang lain mungkin belum punya aset ataupun belum punya sesuatu yang mereka harapkan gitu. Tapi dengan kita adanya dengan tanggung jawab itu dari muda, nah itu mungkin
kita udah bisa duluan. Jadi di saat nanti kita udah memasuki usianya kurang lebih udah 50-an kan, anak-anak kita ya kita mesti biayain atau tanggung jawabnya lebih besar kan. Tanggungannya lebih besar. Jadi tanggungan kalau kita udah beli rumahnya di saat tua, harus sekuliahin anak, sekolahin anak apa segala, itu nanti yang pada akhirnya sampai tua pun kita nggak bisa beli apa-apa sih gitu. Jadi usahakan buat teman-teman yang masih muda, usahakan maksudnya beban berat sedikit nggak apa-apa, tapi untuk menunda kesenangan untuk di hari tua nanti gitu, jauh lebih senang kok nantinya. Karena kalau kita udah terdidik dari muda, nanti ke depannya gampang gitu, bisa lebih gampang. Kira sih seperti itu. Bener banget bro, wow, thank you so much, wah bener-bener, thank you so much bro, udah lu berbagi, yes. Thank you. Buat teman-teman semua, luar biasa, ini sosok inspiratif, ya, udah keren punya properti. Nah, bro, thank you so much, karena waktunya juga udah mau habis tapi nanti gue pikir gue mau akan atur sesi bro, karena ini mungkin tadi IG live-nya kan agak putus-putus. Nanti gue pikir mau interview lu lewat Zoom ya bro ya, khusus buat bahas properti nih bro. Boleh. Keren banget, gue masukin di YouTube. Boleh. Nah, buat teman-teman semua yang udah nonton IG live ini, teman-teman saya mau kasih ada ebook ya, ebook bagaimana sih bisa beli properti, bagaimana sih mudah keren punya properti. Teman-teman yang baru tahu ini bisa follow di IG saya ya kan, nanti ya gue mau kasih gimana panduan teman-teman bisa beli properti. Beli propertinya terserah di mana aja ya kan. Yang penting dari muda ya Anda keren dan punya properti. Amin. Kayak Bro Tommy Ebras ini loh, keren. Thank you. Yes, gue summary kesimpulan sedikit teman-teman bahwa yes, punya hobi nggak salah ya, tapi gimana pikirin punya hobi yang bisa monetize. Nah ini penting ya. Caranya bisa monetize benar. Teman-teman harus kualitasnya dijaga ya kan, skillnya itu di-upgrade ya kan, kayak tadi Bro Tommy bilang skillnya terus di-upgrade. Nah jangan merusak kepercayaan dari orang lain gitu lah, harus jaga kepercayaan, dikasih kepercayaan harus dipertanggungjawabkan gitu loh, buat kata, karena kepercayaan ini akan membuka peluang-peluang ya bro ya, tadi ya gue bisa gue tarik pelajari, membuka peluang-peluang. Ketika peluang-peluang kebuka, maka opportunity akan menghampiri, udah kayak magnet gitu loh. Nah, saat opportunity datang, teman-teman mesti siap itu untuk manage gitu loh, jaga kepercayaan lagi, karya harus bagus dan bisa ngatur keuangan nih. Tadi mindset dari Bro Tommy bagus banget. Ya nggak foya-foya, mungkin nggak dugemnya boleh 1-2 kali oke lah ya, anak muda ya bro ya. Tapi bukan seminggu 30 kali gitu, atau lebih dari 10 kali gitu kan. Ya nggak tahu. Ya gue pernah merasakan juga lah ya kan. Nah, kita pakai buat beli properti ya, atau buat pengembangan bisnis, diatur gitu loh. Ya kan, Bro Tommy tadi ada pengembangan bisnis, ada juga yang beli properti. Beli properti tadi 1, 2, ya kan? Akhirnya bisa duplikasi propertinya gitu kan ya. Ada yang investasinya bisa untung 100% karena dijual kenaikan 100%. Nah, great banget Bro Tommy, thank you for inspiring. Itu juga teman-teman yang lain pada mantap. Jadi gua interview dari sisi yang berbeda bro. Awalnya mungkin mirip-mirip, tapi interview beda. Beda. Sekali lagi thank you so much Bro Tommy, all the best ya teman-teman. Thank you banyak buat teman-teman semua. Thank you. Yes, wah ada Eli Sumarto juga ini properti bro, dari developer juga. Wah, please kenalin nih Tommy nih. Halo. Oke, sekali lagi thank you ya Bro Tommy sudah berbagi inspirasi bahwa dari muda ini. Thank you banyak. Muda, yes, tetap menginspirasi Bro Tommy. Oke teman-teman, demikian IG Live ini, jangan lupa teman-teman bisa dapetin ebook Mudah Keren Punya Properti, panduan gimana bisa beli properti. Teman-teman bisa beli properti di mana aja, terserah. Saya kasih cara